Dari sisi manajemen, manajerial, owner, ya, beliau bisa memantau operasional hari-hari bengkelnya seperti apa, tanpa harus ke bengkel. Ini pasti butuh bengkel ini. Halo sahabat Akzonobel, selamat datang kembali di Akzonobel Podcast. Jadi hari ini tamunya spesial nih, salah satu dari tim internal kita, dari tim internal Akzo, di mana kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama salah satu trainer yang certified, ada Mas Heri Dwianto. Selamat datang Mas Heri di Akzonobel Podcast. Ya, selamat sore. Dimana kenapa hari ini kita datenginnya dari internal? Karena memang kita mau bahas satu teknologi yang Akzonobel bawa ke Indonesia nih, namanya Carbit. Nah, Carbit itu apa? Kita ngobrol langsung sama ahlinya. Mas Heri apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Heri, mau tanya dong, Carbit itu apa sih Mas Heri? Oke, jadi kalau kita bicara Carbit itu kan bicara teknologi. Oke. Ya. Teknologi apa nih? Teknologi yang dibuat untuk membantu bengkel. Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, Pak Saresa pernah ke bengkel, jalan-jalan ke bengkel? Wajib kalau itu, harus ke bengkel. Kalau nggak pernah ke bengkel diomelin nanti. Ya, ya. Apa yang Pak Saresa perhatikan dalam operasional di bengkel tersebut? Yang pasti di bengkel itu kan seperti kayak ada SPK. Lalu kalau bengkel authorized belakangnya banyak itu tuh SPK yang dimasukin tuh ya. Ya kayak gitu-gitu sih ya. Baru nanti produk terkoneksi untuk produksi gitu ya. Kesan yang ditangkap apa? Kadang-kadang ada beberapa bengkel yang agak berantakan sih ya. Harus diakuin ya. Agak berantakan gitu. Ya, jadi Carbit adalah teknologi terbaru kita untuk menjawab kondisi-kondisi tersebut. Oke. Ya, kenapa kok dengan Carbit itu bisa tersolve, bisa terselesaikan? Karena dengan Carbit, ya kan, semua akan terkontrol, semua akan terpantau, semua akan termonitoring dengan baik. Kenapa? Karena Carbit memang dibuat untuk membantu operasional di bengkel, membantu flow bengkel, bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, sehingga kemungkinan terjadinya penumpukan, proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, penundaan-penundaan, itu bisa dihindari. Oh, jadi Carbit itu bisa dibilang digitalisasi dari proses tadi itu ya? Betul sekali. Kan Carbit ini kan web basis ya, jadi bisa diakses oleh banyak device. Sekarang udah canggih-canggih lah. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana tuh dengan reporting atau laporan yang keluar di aplikasi Carbit? Mungkin pasti bertanya-tanya nih sahabat Akzonobel Podcast nih, gimana sih maksudnya nih? Ya. Jadi tepat sekali. Jadi karena basisnya adalah teknologi, Carbit berbasis datanya web based. Oke. Nah, karena web based, Carbit bisa diakses dengan semua model device yang ada. Bisa laptop, bisa PC, bisa handphone. Bisa tablet, bahkan untuk customer kita yang menggunakan Carbit akan disediakan control board yang besar, display board yang besar untuk mengoperasionalkan Carbit tersebut. Nah, bagaimana dengan pelaporannya? Pelaporannya sangat komplit, ya kan, mendetail, ya, baik mulai dari prosesnya, alokasi unit per stallnya, bahkan untuk sisi manajemen juga ada reporting untuk operasionalnya tersebut. Oh, jadi berarti canggih banget ya? Pasti. Canggih dan simple banget ya. Maksudnya siapa sih sekarang yang nggak punya smartphone gitu ya? Yep. Untuk yang di lapangan, yang diproduksi pasti punya kan. Yep. Tapi nanti ada control board, berarti artinya ada layar besar diproduksi gitu. Betul sekali ya. Kenapa kita ada layar besar? Ya, karena agar Carbit ini bisa dipantau, bisa dilihat baik oleh customer yang memang berkunjung ke bengkel, oleh operasional di lapangan, teman-teman di lapangan, sehingga beliau akan tahu, mereka akan tahu prosesku udah sampai mana. Unit yang ada di areaku seperti apa yang harus aku lakukan, apa yang belum aku lakukan, nextnya mau kemana. Jadi prosesnya semua akan terkontrol by board yang besar tadi. Dan itu terkoneksi dengan device-device tadi. Betul. Jadi real time dong ya. Betul. Kalau itu di drag, digeser, otomatis semua terupdate dengan device yang terconnected. Betul. Canggih. Jadi karena web based tadi, otomatis semua aktivitas yang kita lakukan melalui Carbit akan bisa dipantau secara real time oleh semua orang, semua stockholder yang ada di
bengkel tersebut. Oh, nggak main-main ini AkzoNobel kalau improve sesuatu ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya nih, mewakili sahabat AkzoNobel nih. Benefit dan nilai tambahnya buat bengkel tuh apa sih kalau pakai karbit? Itu pasti pertanyaan yang pasti ada. Iya kan, endingnya kan itu. Benefitnya apa nih kalau pakai karbit nih gitu kan? Nggak mungkin ngomongin kerugiannya gitu ya. Iya. Ya. Oke, jadi kalau kita berbicara keuntungnya pasti banyak ya. Oke. Semuanya akan merasakan keuntungannya. Kita coba bedah satu-satu. Mulai dari operasional lapangan, tim lapangannya, ya kan. Mereka akan tahu sebenarnya unit yang sudah aku kerjakan berapa sih. Berapa unit akan masuk ke departemenku? Berapa unit akan aku kerjakan? Berapa unit yang sudah aku selesaikan? Ya. Jadi hitung-hitungannya jelas istilahnya. Iya. Kemudian dari sisi itu baru dari sisi operasional. Dari sisi SA, ya, beliau akan tahu sebenarnya unit akan masuk sudah layak untuk ditransfer ke area produksi enggak? Jangan sampai ketika unit ditransfer ternyata produksi lagi overload. Oke. Yang terjadi apa ketika kondisi tersebut dilaksanakan? Stuck. Ketika stuck, crowded lagi. Jadi SA akan bisa mengatur operasional hariannya. Ya, ketika customer datang, beliau bisa menjanjikan kira-kira kapan unit akan dikerjakan, kapan sebaiknya unit masuk ke bengkel sehingga si customer tidak harus menunggu terlalu lama untuk mengetahui unitnya, kendaraannya sudah siap dikerjakan atau belum di bengkel tersebut. Oke. Ya, itu dari sisi SA. Kemudian dari sisi foreman, ya, pembagian tugasnya akan jelas. Kenapa? Prinsip kerja karbit adalah pemerataan pekerjaan. Ketika dia mempunyai tim yang banyak, ya kan, teknisi yang banyak, dia bisa mengetahui si A sedang mengerjakan berapa unit, si B mengerjakan berapa unit, si C berapa unit, sehingga ketika ada unit masuk, dia bisa distribute ke memang tim yang sedang ready. Oke. Otomatis apa efeknya? Prosesnya, flow-nya akan berjalan dengan lebih lancar. Itu dari sisi foreman. Dari sisi manajemen, manajerial, owner, ya, beliau bisa memantau operasional hari-hari bengkelnya seperti apa, tanpa harus ke bengkel. Poin di sana. Itu poinnya tuh. Kemudian apalagi keuntungan dari manajemen? Ya, beliau bisa memantau, bisa mengevaluasi kinerja dari karyawannya. Si A, efektivitas kerjanya seperti apa? Produktivitasnya seperti apa? Ya. Kemudian dari sisi lead time bisa dipantau. Itu bisa ketarik semua nanti. Bisa ketarik semua ya, karena laporannya itu juga bisa dilihat, bisa dipantau, ya, real time tadi. Yang pertama, yang kedua juga bisa dipantau kapan saja dia mau. Saya mau bikin laporannya mingguan. Boleh, tinggal tarik. Bisa ditarik mingguan? Mau 2 mingguan? Boleh. Mau bulanan? Bisa. Kabeng sama owner jadi lebih gampang dong kerjanya kalau kayak gini nih. Jadi nggak ada ngumpet-ngumpet nih Pak. Iya. Waduh. Oke, apalagi nih keuntungannya? Dari customer yang memang tidak terlibat langsung dengan operasional bengkel. Dia akan juga termudahkan. Termudahkan dalam hal apa? Mengetahui posisi unitnya, kendaraannya sampai mana. Pernah punya pengalaman repair kendaraan? Ya pasti, pernah. Kadang-kadang nanya, perlu waktu nggak? Belum tentu dijawab langsung hari itu juga. Ya, dengan karbit, ketika ada customer yang menanyakan status kendaraan yang sedang diperbaiki, ya, tim atau PIC akan bisa langsung melihat ke laporannya, ke boardnya, sehingga akan tahu, posisi mobil Bapak ada di painting. Kira-kira berapa hari lagi gitu ya? Hari lagi bisa diserahkan ke customer. Ini pasti butuh bengkel ini. Pasti butuh nih. Berarti kalau bisa disimpulin Mas Heri, selain menurut saya nih ya, ini bisa jadi paperless buat si bengkel. Betul. Iya kan? Iya. Terus yang kedua, komunikasinya jadi lebih baik dong ya? Betul. Karena kan kalau sekarang kan mungkin yang berjalan si SA ke belakang, nyari nih si foreman mana nih. Lalu si foreman baru kapan ya kelar ya? Ini dengan program ini pasti jadi simplify ya? Betul ya. Belum biasa. lagi dari sisi load-nya. Load dalam artian teriak-teriaknya ya Pak ya. Iya, capek kan buang waktu dan energi ya. Kalau saya punya bengkel sih harus pasang kayaknya nih. Asik. Kapan Pak kira-kira? Nah, terakhir nih Mas Heri. Ini kan kelihatannya menarik nih. Dan pasti saya yakin sahabat AkzoNobel Podcast pengen tahu lebih nih. Kira-kira kalau misalkan pengen tahu lebih,
tentang karbit harus hubungin kemana nih Mas Heri? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa sumber untuk kita atau customer kita mengetahui mengenai karbit. Yang pertama, bisa menghubungi teknisi kita yang ada di lapangan, Oke. baik itu sales Jadi maupun technical. sales teknikalnya Akso bisa itu tanya yang ke mereka pertama. ya. Kemudian sering-sering Pak main ke halaman IG kita. Oke. Ini dia Ada di IG-nya, sini. Ya, sequencevr.id silakan ditengokin. guys. Pasti ada informasi di sana. Siap. Yang kemudian yang terakhir bisa menghubungi call center kami Oke. di 0811 143 6383. Dicatat teman-teman. Jangan lupa. Jangan lupa. Nah, di training center kita ada kan karbit? Otomatis Oh. karena memang ini program atau aplikasi terbaru kita, training center kita ada. Jadi kalau bapak-bapak ingin melihat Langsung atau gitu ya, pengen nyobain gitu ya. silakan main-main ke training center kita. Kontak sales dan technicalnya Akzo Nobel. Atur waktunya, kita invite nanti ke training center. Siap. Ketemu Mas Heri langsung ya. Siap. Mantap, luar biasa nih. Jadi teman-teman, terima kasih untuk hadirnya hari ini. Thank you banget Mas Heri, special guest kita, salah satu certified trainer kita nih yang hadir hari ini. Tentunya banyak wawasan nih dan banyak nilai-nilai baru yang kita bahas hari ini. Ditunggu aja topik-topik berikutnya. Apalagi yang akan kita bahas di Akzo Nobel Podcast. Pokoknya ditunggu terus karena pasti akan banyak topik-topik menarik. Ya, seperti teman-teman tahu, Akzo Nobel sebagai perusahaan chat global itu terus berkomitmen mengenalkan inovasi terbaru di industri chat, memberikan solusi untuk kebutuhan pelanggan kami di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Dan tentunya kami terus tidak lupa berterima kasih karena kepercayaan para sahabat Akzo Nobel Podcast untuk menggunakan selalu produk Akzo Nobel. Sekali lagi Mas Heri, makasih buat waktunya. Kita berharap kita bisa collab lagi untuk topik-topik lainnya. Jangan lupa ikutin terus Akzo Nobel Podcast untuk dapat informasi terbaru tentang merek second dan industri chat secara umum. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan jangan lupa cari chat mobil berkualitas dari Akzo Nobel pastinya. Bye-bye.